Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Sa'id bin Al-Abid bercerita, di Kufah ada seorang pemuda yang rajin beribadah. Dia selalu berada di masjid Jami'. Dia adalah sosok pemuda yang berwajah elok, memiliki pembawaan tenang dan sangatlah berwibawa. Pada suatu hari, ada seorang perempuan cantik dan cerdas melihat pemuda tersebut dan jatuh cinta kepadanya. Selama beberapa waktu, perempuan tersebut memendam rasa cintanya itu. Kemudian, pada suatu hari, perempuan tersebut menghadang si pemuda ketika sedang berjalan menuju ke masjid. Perempuan itu berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, tolong dengarkan. Saya ingin berbicara sebentar denganmu. Kemudian setelah itu, silahkan engkau lanjutkan kembali aktivitasmu." Akan tetapi, si pemuda tidak mempedulikannya dan langsung berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun padanya. Setelah itu, si perempuan kembali mencegat si pemuda ketika dia berjalan pulang ke rumah. Perempuan itu berkata, "Wahai pemuda, saya ingin berbicara dengan engkau sebentar. Tolong dengarkan." Si pemuda diam tertunduk lama. Kemudian dia berkata, "Ini tidak baik karena akan menimbulkan kecurigaan yang bukan-bukan, dan saya tidak ingin itu terjadi pada diriku." Perempuan itu berkata, "Demi Tuhan, saya berdiri di sini sama sekali bukan karena saya tidak tahu siapa engkau. Saya juga yakin bahwa orang-orang sufi dan zahid tidak mungkin memiliki suatu keinginan semacam itu kepada diriku. Hal yang mendorong saya untuk menemuimu secara langsung adalah karena saya sadar betul bahwa sedikit dari hal ini adalah banyak di mata mereka, bahwa sesuatu yang ringan dan sepele dari masalah ini adalah berat dan serius bagi mereka. Kalian para sufi dan zahid adalah laksana seperti botol kaca yang rawan retak dan kotor. Inti dari apa yang ingin saya sampaikan kepadamu adalah bahwa jiwa raga ini benar-benar tersita sepenuhnya olehmu." Lantas, si pemuda berlalu pergi menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia ingin salat, tapi dia tidak bisa konsentrasi. Lantas, dia pun mengambil secari kertas dan menulis suatu tulisan. Kemudian, dia pergi keluar dan ternyata perempuan itu masih tetap berdiri di tempatnya semula. Lalu, si pemuda memberikan surat tersebut kepada si perempuan itu dan langsung kembali ke rumahnya. Isi surat tersebut adalah, "Bismillahirrahmanirrahim. Perlu engkau ketahui, wahai perempuan, bahwa sesungguhnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala didurhakai, maka dia bermurah hati. Lalu ketika seorang hamba kembali mengulang kedurhakaannya, maka Allah masih berkenan menutupinya. Akan tetapi ketika seorang hamba telah mengenakan pakaian kemaksiatan, maka Allah akan murka dengan kemurkaan yang membuat langit, bumi, gunung-gunung, flora dan fauna semuanya menjadi susah. Memang, siapakah yang kuasa menghadapi murkanya? Jika apa yang engkau sebutkan itu adalah batil, maka saya ingin mengingatkan engkau akan hari di mana langit laksana seperti luluhan logam yang mencair, gunung-gunung laksana seperti bulu yang berterbangan, dan semua makhluk tunduk berlutut kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Sungguh demi Tuhan, saya sendiri belum bisa memperbaiki diri saya sendiri, maka bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki orang lain? Namun, jika apa yang engkau katakan itu adalah benar, maka saya akan menunjukkan kepada engkau tabib yang paling berkompeten mengobati luka. Tabib itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Oleh karena itu, datangilah dia dan berdoalah kepadanya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, karena saya sudah sibuk dengan ayat yang artinya, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat.
Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui pandangan mata yang dikhianati dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Al-Mu'min. Wahai perempuan, tidak ada tempat melarikan diri dari ayat ini. Beberapa hari setelah itu, si perempuan kembali pergi ke jalan yang biasa dilalui oleh si pemuda. Dari kejauhan, si pemuda sudah melihat keberadaan si perempuan itu. Untuk itu, dia ingin balik pulang ke rumah untuk menghindar. Akan tetapi, perempuan sudah terlanjur memanggilnya dan berkata, "Wahai pemuda, tolong jangan balik menghindar. Setelah ini, tidak akan ada pertemuan lagi kecuali di hadapan Allah." Si perempuan pun menangis terseduh-seduh. Kemudian, dia kembali berkata, "Saya memohon kepada Allah yang memegang kunci-kunci hatimu. Semoga Dia memudahkan apa-apa yang sulit dari urusanmu." Kemudian, si perempuan mengikuti si pemuda dan berkata, "Tolong beri saya nasihat yang akan selalu saya ingat dan pesan yang akan saya amalkan." Lantas, pemuda itu berkata, "Saya berpesan kepadamu, jagalah dirimu dari dirimu, dan saya ingin mengingatkanmu akan ayat, dan Dialah yang menidurkanmu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang engkau kerjakan di siang hari." Lalu, si perempuan pun tertunduk dan menangis terseduh-seduh, bahkan lebih hebat dari tangisannya yang pertama. Kemudian tangisannya mereda, lalu dia pulang ke rumah. Sejak saat itu, dia selalu berada di rumah dan mengisi hari-harinya dengan ibadah dan ibadah. Jika dia merasa tertekan dan galau, maka dia akan mengambil surat si pemuda tersebut dan meletakkan di kedua matanya. Melihat hal itu, ada seseorang berkata kepadanya, "Apakah itu berguna?" Perempuan itu menjawab, "Apakah ada obat lain untukku selain ini?" Setiap malam tiba, si perempuan mulai beranjak ke mihrabnya. Hal itu menjadi rutinitasnya setiap hari hingga dia meninggal dunia dengan memendam rasa kesedihan yang mendalam. Dan setiap kali si pemuda teringat kepada si perempuan tersebut, maka dia menangisinya. Lalu, ada orang berkata kepadanya, "Siapakah yang engkau tangisi sementara engkau telah membuat dirinya putus asa?" Si pemuda itu berkata, "Pada awalnya, saya telah berhasil mencuri perhatian perempuan tersebut dan membuatnya memiliki harapan kepada saya. Kemudian, saya memutus harapannya itu, serta saya jadikan hal itu sebagai sebuah tabungan saya di sisi Allah, dan saya merasa malu untuk meminta kembali tabungan itu darinya." Selanjutnya, Abu Isa Muhammad bin Ibrahim Al-Qurashi bercerita bahwa dia mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syairazi bercerita, pada suatu hari raya, Al-Hakam bin Musa mengirim pesan kepada saya bahwa dirinya membutuhkan bantuan nafkah. Pada waktu itu, saya hanya punya uang sebanyak 3.000 dirham. Lantas, uang itu pun langsung saya kirimkan kepadanya. Pada saat uang itu sudah berada di tangan Al-Hakam bin Musa, dia menerima pesan dari Khalad bin Aslam bahwa dirinya membutuhkan bantuan nafkah. Lalu, uang 3.000 dirham itu langsung dia kirimkan semuanya kepada Khalad bin Aslam. Waktu itu, saya juga sebenarnya sedang butuh bantuan nafkah. Lantas, saya berkirim pesan kepada Khalad bin Aslam untuk meminta bantuan kepadanya. Lalu, dia pun mengirimkan uang 3.000 dirham tersebut kepada saya. Saya pun kaget dan heran ketika menerima uang tersebut yang masih terbungkus dalam kantong yang sama seperti pada saat pertama kali saya kirimkan kepada Al-Hakam bin Musa. Lantas, saya meminta kepada Khalad bin Aslam untuk menceritakan tentang asal-muasal uang tersebut. Dia lantas bercerita bahwa uang itu dikirimkan kepadanya oleh Al-Hakam bin Musa. Akhirnya, uang itu saya bagi 3. 1.000 dirham saya kirimkan kepada Al-Hakam bin Musa, 1.000 dirham lagi saya kirimkan kepada Khalad bin Aslam, sedangkan 1.000 dirham sisanya untuk saya sendiri.
Wallahu a'lam bissawab.